Om Swastiastu, buah manggis, buah pepaya, semeton yang manis, siapa yang punya? Welcome back on Kick Off News bareng Maria Hills dan inilah dia highlight berita minggu ini. Sempat mengalami cedera, begini kabar terbaru Andika Wijaya. Selain sepak bola, Leonard Tupamahu gemar olahraga yang satu ini. On this day, kesuksesan Bali United meraih mahkota di Liga 1 2019. Menjaga kondisi fisik, Saimima rutin latihan di Surabaya. Banyak tantangan dalam proses perkembangan, Rian Firmansyah tetap jaga konsistensi. Kegiatan amal Haudi Abdillah dalam menjaga kondisi fisik selama tim diliburkan. Berita pertama datang dari pemain belakang asal Bali, Made Andika Wijaya, yang mengakui kondisi fisiknya semakin membaik setelah menjalani beberapa program yang diberikan oleh tim fisioterapi dari Serdadu Tridatu. Pemain belakang asal Bali, Made Andika Wijaya, mengakui kondisi fisiknya kian membaik setelah menjalani beberapa program dari tim fisioterapi Serdadu Tridatu. Sebelum tim diliburkan karena status kompetisi yang dihentikan, Otong, sapaan akrabnya, sempat mengalami cedera saat menjalani sesi latihan game internal di lapangan Trisakti Legian. Selain fokus pengembalian kondisi fisiknya dari cedera, ternyata ayah dari Made Kenan ini juga baru saja menyelesaikan pembangunan rumah baru untuk keluarga kecilnya. Rumah yang dibangun dari usaha dan kerja kerasnya selama ini dibangun di daerah Kuanji Dalung. Rumah ini pun dibangun karena nasihat dari sang ayah Made Pasek Wijaya. Andika pun tidak muluk-muluk. Ia bisa menjadi contoh untuk anak muda zaman sekarang yang harus terus berusaha dan melihat masa depan. Investasi dan menabung di masa muda menjadi salah satu hal yang baik sebelum memutuskan untuk berkeluarga dan memiliki keturunan agar hidup lebih sejahtera dan baik. Luar biasa Andika, tetap semangat. Berita selanjutnya masih dari pemain belakang Bali United, Leonard Tupamahu, yang juga memiliki hobi baru selain bermain sepak bola. Hobi yang dimaksud adalah bermain golf untuk mengisi waktu luang dan juga mengurangi kepenatan. Semasa di Bali, pemain bernomor punggung 32 ini juga mengajak Nadeo dan juga Raka Surya untuk bermain golf. Pemain belakang senior Bali United, Leonard Tupamahu, rupanya memilih hobi lain selain bermain sepak bola. Hobi yang dimaksud adalah bermain golf untuk melepas penat dari sesi program latihan. Semasa di Bali, pemilik nomor punggung 32 ini sempat mengajak Nadeo dan juga Raka Surya bermain golf di kawasan lapangan golf yang ada di Pulau Dewata. Ternyata, hobi bermain golf ini sudah digeluti sejak 2006 silam. Leo mengakui terhipnotis permainan elit ini dari keluarga manajer Persija di Blitar saat berseragam Macan Kemayoran. Selain itu, Noh Alamsyah dari Singapura juga salah satu orang yang mengenalkan olahraga ini. Kesabaran, fokus, dan banyak hal positif yang dirasakan dari ayah seorang putri cantik ini ketika bermain golf. Apalagi baginya, dengan bermain golf akan menjadi terapi tersendiri untuk mengobati luapan emosi ketika berada di lapangan hijau dan menjaga pertahanan tim. Bahkan, kejuaraan dari olahraga Skotlandia ini pernah diikuti oleh seorang Leonard Tupamahu. Leo sendiri saat ini sedang pulang ke Jakarta berkumpul dengan keluarga besarnya. Program latihan tetap dijalankan mantan benteng pertahanan Borneo FC ini guna menjaga kondisi fisik tetap baik. Terus semangat Bang Leo, sampai jumpa di Pulau Dewata. Sebutan masih ingatkah, tepat 1 tahun yang lalu, Bali United resmi menyandang gelar juara di kompetisi Liga 1 2019. Kala itu, Bali United sukses meraih kemenangan atas Semen Padang dengan skor 0-2, di mana 2 gol saat itu dipersembahkan oleh Spasojevic. Tepat 1 tahun yang lalu, Bali United resmi menyandang status sebagai tim juara pada kompetisi Liga 1 2019. Kesuksesan ini tidak terlepas dari perjuangan Serdadu Tridatu yang sukses meraih kemenangan atas tuan rumah Semen Padang. Skor kala itu 0-2 yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Padang pada Senin 2 Desember 2019. 2 gol tim Serdadu Tridatu di kala itu dicetak oleh Spasojevic. Jalannya laga di babak pertama berlangsung cukup berimbang.
baik Bali United maupun tuan rumah Semen Padang sama-sama memperagakan permainan cepat. Pada menit ke-22, tuan rumah Semen Padang mendapat peluang lewat eksekusi tendangan jarak jauh Flavio Beck Junior. Namun, kegemilangan Wawan Hendrawan berhasil menggagalkan peluang tersebut. Tim Serdadu Tridatu mendapat peluang emas pada menit ke-43 lewat sundulan Yabes Roni. Memanfaatkan umpan terukur dari sisi kanan, Yabes yang tidak terkawal menyambut dengan sundulan. Namun sayang, bola tidak mengarah ke gawang. Memasuki menit ke-45, kembali tim Serdadu Tridatu mendapat peluang lewat tendangan keras jarak jauh Ilyas Pasojevic. Namun, hanya menghasilkan sepak pojok setelah membentur salah satu pemain belakang Semen Padang. Sampai dengan babak pertama usai, skor imbang 0-0 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, tempo pertandingan masih berjalan dengan cukup tinggi. Tim Serdadu Tridatu akhirnya sukses mencetak gol keunggulan pada menit ke-51 lewat gol Ilyas Pasojevic. Berawal dari crossing Fadil Sausu yang disundul Yabes Roni dan mengarah ke dalam kotak penalti, Spaso yang berada di depan gawang langsung menyambut dengan sundulan yang sukses membobol gawang Semen Padang. Skor berubah 0-1, Bali United unggul. Memasuki menit ke-74, tuan rumah Semen Padang mendapat peluang emas untuk membalas lewat tendangan keras kaki kiri Irsyad Maulana. Namun, kegemilangan Wawan sukses menepis tendangan tersebut. Tim Serdadu Tridatu sukses menggandakan keunggulan pada menit ke-85 lewat gol kedua Ilyas Pasojevic. Berawal dari pergerakan Paulo Sergio dari sisi kanan yang melepaskan umpan terukur ke dalam kotak penalti dan disambut sontekan Spaso yang sukses membobol gawang Semen Padang. Skor 0-2 untuk keunggulan Bali United tetap bertahan. Sampai dengan babak kedua usai, tidak ada lagi gol yang tercipta dan skor 0-2 untuk kemenangan Bali United tetap bertahan. Dengan hasil ini, maka Serdadu Tridatu dipastikan menjadi juara kompetisi Shopee Liga 1 2019 dengan total koleksi poin 63. Perolehan poin tersebut sudah tidak bisa dikejar lagi oleh tim peringkat 2 Borneo FC yang di laga lainnya bermain imbang 2-2 dengan PSM Makassar. Kemenangan tersebut pun masih menyisakan beberapa laga Liga 1 2019. Tentu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi seluruh pemain dan tim ofisial, bahkan supporter Bali United. Seolah peristiwa 2 tahun sebelumnya yang gagal memperoleh juara terobati di tahun 2019. Bali United juara, Bali United jaya. Beralih ke gelandang Bali United Sidik Saimima yang mengungkapkan kondisi terbarunya pasca tim diliburkan sejak Oktober lalu. Pemilik nomor punggung 20 ini ternyata berada di Surabaya. Gelandang Bali United Sidik Saimima mengungkapkan kondisi terbarunya pasca tim diliburkan dari program latihan sejak bulan Oktober lalu. Pemilik nomor punggung 20 ini nyatanya saat ini sedang berada di Surabaya. Meskipun berada di kota Palawan, Saimima tetap merasakan sensasi seperti berada di kampung halamannya Tulehu. Hal ini lantaran program latihan yang dijalankan Saimima bersama komunitas Ambon yang berada di Surabaya. Bergabung latihan dengan komunitas Ambon mempertemukan Saimima dengan legenda Surabaya Reynald Peter. Ia pun juga sering menjalani latihan bersama mantan rekannya kala berada di Persebaya sebelum hijrah ke PS Sleman dan terakhir di Bali United. Sidik Saimima sendiri bergabung dengan skuad Serdadu Tridatu di awal musim 2020. Penampilan apiknya juga sempat menuai hasil positif kala Bali United menjamu tuan rumah Tampines Rovers pada kualifikasi Liga Champions Asia silam dengan skor kemenangan 3-5 di Singapura. Terus semangat berlatih Saimima. Tahun 2020 memang menjadi tahun yang penuh tantangan bagi seluruh dunia. Selain masalah kesehatan dan juga masalah ekonomi, banyak orang yang harus rela untuk beralih profesi. Sama seperti yang dilakukan oleh keluarga Rian Firmansyah. Rian Firmansyah yang tergabung dalam tim besar Bali United tidak merasa gengsi untuk membantu orang tuanya yang berdagang di rumah. Tahun 2020 memang menjadi tahun yang penuh tantangan bagi seluruh dunia. Selain permasalahan kesehatan, kehidupan perekonomian masyarakat juga menjadi pusat perhatian. Banyak orang yang beralih profesi dengan berdagang untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga. Seperti halnya yang dialami keluarga dari Rian Firmansyah yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat. Mereka membuka warung di rumah untuk memenuhi perekonomian keluarga. Meskipun Rian adalah pemain yang berada di tim besar, rasa gengsi dan malu dihilangkan pemain berkualitas ini demi membantu orang tua dan saudaranya berdagang di rumah. Lebih lanjut, pemain muda yang sempat bermain di klub Malaysia Sarawak FA ini juga mengungkapkan program latihan yang dijalankan sesuai instruksi tim pelatih.
Hanya saja beberapa fasilitas penunjang lapangan latihan yang tidak memadai juga mampu diatasi oleh seorang Rian Firmansyah. Rian sendiri salah satu generasi bagi Serdadu Tridatu di masa depan. Kualitasnya sebagai seorang pemain sayap dalam memberikan umpan crossing juga menjadi salah satu kekuatan tim asal Pulau Dewata ketika akan kembali menjalani kompetisi Liga 1 2020-2021. Luar biasa, terus kobarkan semangatmu Rian. Selanjutnya ada Haudy Abdillah yang bersyukur karena masih bisa terlibat aktif dalam laga amal bagi keluarga Daryono. Ia bersama teman-teman di Semarang melakukan fun game yang bertajuk Laga Amal untuk mengisi kekosongan jadwal kompetisi. Salah satu pemain belakang Bali United, Haudy Abdillah, bersyukur masih dapat terlibat aktif dalam laga amal bagi keluarga almarhum Daryono beberapa waktu lalu. Ia pun bersama teman-teman dari Semarang mengadakan fun game yang bertajuk Laga Amal untuk mengisi kekosongan jadwal kompetisi. Selain menjaga kondisi fisik dari tim pelatih, Haudy mengatakan kegiatan sosial dalam membantu keluarga sesama atlet lapangan hijau ini menjadi hal yang positif. Ia mengakui hal yang pantas sebagai sesama atlet profesional untuk saling membantu. Lebih lanjut, pemilik nomor punggung 35 ini menyoroti perihal peluang skuad Serdadu Tridatu untuk kembali tampil di Piala AFC 2021. Bermodalkan pengalaman tahun 2020 dengan beberapa laga sebelum dihentikan, ia yakin bahwa kesempatan kedua untuk tim ini akan lebih matang. Menarik, ditunggu kembali hadirnya Haudy yang beraksi di lapangan. Itulah tadi sebutan Kick Off News untuk edisi minggu ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Bali United FC di @BaliUnitedFC dan juga like, comment, subscribe channel YouTube official Bali United. Jangan lupa stay healthy, stay safe, dan ingat pakai masker, pakai hand sanitizer kemanapun kamu pergi. Maria signing off, salam Bali United, Jaya. Om Santi, Santi, Santi Om.